Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Hakim Elektronik. Oke teman-teman, kesempatan video yang kedua untuk berbagi file download di hari Jumat ya teman-teman ya. Di hari Jumat, waduh, maaf teman-teman. Di hari Jumat ya teman-teman. Di sini saya berbagi untuk kedua kalinya di hari Jumat. Di sini untuk filenya yaitu file yang sudah saya posting di FB ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tahu postingan saya, silakan linknya ada di deskripsi. Makanya ikuti FB saya teman-teman ya. Untuk Facebooknya ikuti. Oke, di sini saya ingin berbagi file karena kemarin sudah saya bagikan untuk soft startnya. Nah, yang berikutnya sekarang saya ingin berbagi untuk power supply-nya teman-teman. Tapi untuk power supply kali ini teman-teman ya, kalau menurut saya itu ini super istimewa teman-teman. Nah, dimana istimewanya? Ya, untuk power supply-nya sederhana dan sama seperti pada umumnya, namun di sini universal teman-teman. Universal itu jadi ketika kita ingin menggunakan untuk kelas AB itu bisa, kelas H juga bisa, untuk TD juga bisa, untuk GB juga bisa teman-teman ya. Karena pada dasarnya PSU itu hampir sama, hanya cara cara mengkoneksikannya saja yang berbeda ya, dan cara mengaplikasikannya yang berbeda. Oke, filenya seperti apa teman-teman? Langsung saja kita buka untuk filenya. Namun sebelum teman-teman mendownload filenya ya teman-teman ya, perhatikan dulu penjelasan dari saya karena ini agak ribet teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan berarti teman-teman tidak memperhatikan. Ini agak ribet teman-teman. Istilahnya itu karena universal itu pasti ada opsi-opsi yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman filenya. Ya, seperti yang saya upload di Facebook kemarin, sama persis, tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini namanya yaitu PSU Balap Universal. Kenapa saya kasih nama PSU Balap ya? Karena PSU ini dikhususkan untuk untuk driver-driver yang besar ya, driver-driver besar atau untuk power rakitan yang untuk dibalap ya teman-teman ya, bukan balap karung. Nah, di sini juga ada universal. Universal itu maksudnya di sini dibuat kelas H bisa, ya, kelas AB juga bisa, dan GB juga bisa, teman-teman ya. Makanya perhatikan. Oke, perhatikan teman-teman. Kita buka dulu untuk jalurnya. Nah, di sini teman-teman jalurnya, teman-teman perhatikan ya. Perhatikan di sini kalau misalkan pertama ya kita menggunakan untuk kelas AB ya. Kelas AB itu teman-teman perhatikan jemperan di sini. Nah, di sini ya. Itu untuk kelas H dan kelas AB itu teman-teman jumper yang saya tuliskan di sini. Nah, ya. Jadi ketika ada tulisannya itu H atau AB, teman-teman jumper saja. Jumper ini jumper, yang GB ini teman-teman lepas. Nah, ini untuk opsi untuk yang driver GB ya. Nah, GB-nya dilepas, kemudian yang di sini juga sama. Nah, di sini yang GB ini dilepas, teman-teman pindah ke H atau AB. Ke H atau AB. Namun di sini untuk untuk AB-nya, teman-teman di sini sudah dibekali yaitu PSU tandon teman-teman ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau untuk AB jangan khawatir ini. Nah, di sini sudah dibekali PSU tandon untuk kita menggunakan, misalkan kita menggunakan untuk AB, di sini sudah dibekali yaitu PSU tandon. Jadi cara mengkoneksikannya yaitu pertama, teman-teman jumper yang sudah saya kasih nama ini ya, jumperan H dan AB itu di jumper. Untuk GB-nya dilepas, ini juga dilepas, H dan AB-nya dipasang. Kemudian di sini juga sama, GB-nya dilepas, H dan AB-nya dipasang. Kemudian di sini untuk groundnya kita ngambil dari sini teman-teman. Nah, ini kita menggunakan sekun, maka dia groundnya sudah terkoneksi antara ground sini dengan ground sini, sudah connect ya, sudah terjemper menggunakan sekun. Yang di sini untuk ground outputnya. Nah, ini dia ground outputnya ya.
Jadi ground opsi ini kita digunakan untuk H dan AB saja. Tapi kalau untuk digunakan engine, untuk digunakan GB itu kita lepas. Tapi kalau untuk digunakan engine, karena engine masih menggunakan CT, ya kita pasang. Jadi kelas H, kelas AB, engine itu groundnya kita jumper ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Kemudian untuk input AC-nya dari trafo. Dari trafo di sini untuk kelas AB ya, untuk kelas AB. Teman-teman di sini yang AC1 itu untuk output AC dari trafo yang tinggi. Misalkan trafo kita CT-nya 55 dan 65. Nah, itu untuk AC1 yang voltnya lebih tinggi, yang 65. Kemudian AC2 di sini yang lebih kecil. Nah, syukur-syukur yang 45 ya, 42 teman-teman ya. 42. Jadi di situ sudah dibekali PSU tandon teman-teman, jangan khawatir. Dan misalkan kalau untuk kelas H, input AC-nya sama. Di sini untuk AC yang high volt ya, yang AC1 untuk high volt. Kemudian yang AC2 itu untuk low voltnya. Nah, jadi teman-teman perhatikan saja jalurnya di sini. Untuk jalur misalkan untuk low volt dari sini ya, itu plusnya masuk ke sini. Ya, masuk ke sini, kemudian dia jalurnya ke sini, masuk ke low volt ya. Yang satunya minnya masuk ke sini dan masuknya ke sini. Karena di sini GB-nya sudah dilepas ya tadi ya. Ya. Kalau untuk high volt-nya itu plusnya di sini ya langsung ya, plusnya di sini. Kemudian untuk minusnya itu koneknya ke sini, kemudian dia koneknya ke sini. Nah, dia nih teman-teman ya. Ini untuk high volt-nya. Kemudian ground-nya teman-teman ngambil di sini CT ya, CT. Ini kan dilepas tadi ya sudah ya. Oke. Paham ya teman-teman ya. Kemudian untuk outputnya tadi sudah, input sudah, terus jumpernya sudah. Sekarang untuk outputnya teman-teman. Untuk output kelas AB ya, kelas AB. Misalkan kita menggunakan PSU tandon, groundnya di sini. Dan tegangan high voltnya sudah saya jelaskan di sini ya, high voltnya di sini, high volt plus ini dia. Dan low voltnya yang ini ya. Kemudian yang minus, yang min di sini juga ya, di sini. Nah, ini dia. High volt yang min di sini, kemudian low volt yang min di sini. Ini tidak digunakan ya, teman-teman, karena ini adalah untuk jalur GB-nya. Atau mungkin teman-teman digunakan untuk ground. Bisa, namun di sini harus di jumper. Ini untuk ground opsinya di jumper ya. Oke, paham ya? Itu untuk kelas AB. Untuk kelas H-nya Mas sama. Untuk kelas H-nya sama. Jadi di sini sudah ada opsi high volt-nya ya. High volt-nya untuk outputnya, kemudian low volt-nya ini ya, untuk low volt-nya. Maaf, untuk low volt-nya ini ya. Untuk high volt-nya yang ini, kemudian ground-nya yang ini. Dan yang min itu sama. Ini untuk low volt-nya. Wah, ini terkunci, kita lepas. Ini untuk low volt-nya dan ini untuk high volt-nya ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Untuk apa namanya? Untuk AB sama H. Sekarang untuk GB teman-teman. Untuk GB pertama di sini teman-teman. Nah, di sini yang H dan AB ini dilepas, kemudian GB-nya di jumper. Di sini juga sama. H dan AB-nya dilepas, GB-nya di jumper. Untuk AC-nya itu menggunakan trafo sendiri-sendiri, karena yang digunakan untuk kelas apa namanya untuk kelas GB itu yang digunakan separuh-separuh gini teman-teman. Nah, ini separuh di sini ya, ini separuh ini untuk GB driver yang sebelah, kemudian yang separuh sini ya, separuh di sini itu juga digunakan untuk GB yang sebelah ya. Nah, untuk outputnya itu menggunakan yang ini teman-teman. Nah, di sini GB plus dan GB min untuk driver channel A misalkan. Dan kemudian yang di sini juga sama, GB plus dan GB min untuk channel yang B misalkan seperti itu. Namun untuk ground opsi di sini teman-teman lepas ya, teman-teman lepas di sini untuk ground opsinya. Biar tidak terkoneksi antara suplai sebelah dengan suplai yang sebelahnya. Nah, untuk jalurnya teman-teman lihat saja di sini.
Misalkan untuk GB, nah itu yang plus ke sini, kemudian yang minus ini minusnya karena di sini sudah kita lepas untuk hanya, maka dia akan terkoneksi ke sini langsung ya teman-teman ya. Tidak menggunakan ground teman-teman ya. GB itu tidak menggunakan ground teman-teman. Sudah di situ sudah ground bridge namanya GB ya. Jadi groundnya tidak digunakan. Kemudian yang sebelah kita cek untuk jalur minnya, jalur plusnya masuknya ke sini. Kemudian karena ini hanya sudah dilepas tadi, masuk ke GB sini. Nah ya, paham ya teman-teman ya. Kemudian yang di sini juga. Nah, ini untuk plusnya itu untuk minnya di sini, dan H dan AB-nya sudah terlepas, maka dia akan terkoneksi ke sini. Nah, di sini sudah tadi hanya juga dilepas ya teman-teman ya. Oke, dan ini hanya kopel saja untuk kopel nama AC-nya, yaitu 102 2 kV AC, maaf 2 kV atau 2000 volt ya. Ah, ini dia teman-teman. Untuk ukurannya yaitu 175 mm atau 17,5 cm dikali berapa ini? Untuk ukurannya yaitu 175 kali 175 teman-teman. Jadi persegi ya. Oke teman-teman, untuk filenya silakan teman-teman download di deskripsi, dan cara downloadnya teman-teman bisa juga tonton di link deskripsi, sudah saya siapkan ya. Untuk elko-nya ini teman-teman jangan mengikuti patokan yang saya berikan atau nilai yang saya berikan. Terserah teman-teman mau menggunakan berapa. Yang penting sesuai dengan asupan dari trafonya ya. Di sini saya siapkan 100 volt 15 mikrofarad, itu sudah menurut saya sudah paling tinggi. Ya masih ada sih yang 125 volt, terus ada yang 200 volt, terus mikronya itu ada yang 10.000, ada yang 12.000 ya. Itu terserah teman-teman. Kalau untuk diameter elko-nya di sini kita ukur saja ya. Mungkin teman-teman ingin memastikan bahwa ini presisi atau tidak. Untuk diameter dalam atau kakinya, lebar kakinya adalah 10 atau 1 cm ya. Kemudian untuk diameter elko-nya itu di sini 42 teman-teman. Jadi 4 cm,2. Nah, itu dia teman-teman. Oke, sampai di sini saja untuk penjelasannya. Mudah-mudahan dimengerti ya. Dan saya mohon tidak ada pertanyaan untuk merakitnya, karena sudah tadi saya jelaskan semua. Kalau untuk komennya mungkin bila ada teman-teman yang ingin request layout atau ingin pesan layout ya teman-teman ya, silakan di nomor yang di bawah ini ya. Oke, hubungi saja nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Untuk harganya langsung di WhatsApp bro, Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan file ini berguna untuk teman-teman audio sound system Indonesia ya teman-teman ya. Oke, salam dari saya Hakim Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.